Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan bersama-sama menerima pemberitaan firman di minggu pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak bersama-sama menerima firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan iman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari terambil di dalam Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai 50 yang demikian. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab dia tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan apinya. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hampar, dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lainnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pagi hari ini kita mendapatkan tema pujilah Dia yang telah menyelamatkan. Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayat 50. Diawali bagaimana kehidupan jemaat diingatkan untuk selalu mengingat bahwa sumber keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana pertolongan bersumber hanya kepada Tuhan. Di dalam menerima keselamatan itu jemaat diingatkan harus merespon di dalam pujian, di dalam kehidupannya melalui seluruh pikiran, ucapan, dan tingkah laku. Itulah pujian yang harus dilakukan untuk merespon keselamatan yang dianugerahkan Tuhan. Ternyata pujian itu mewujud kesediaan hidup berdamai satu dengan yang lainnya, yang berlaku benar dan tidak menyesatkan. Dimulai setelah para murid gagal mengusir roh yang membuat seorang anak bisu di dalam Markus pasal 9 ayat 14 sampai 28. Dan bertengkar mengenai yang terbesar di antara mereka. Ayat 33 sampai 37. Mereka malah menghentikan seorang yang mengusir setan demi nama Yesus hanya karena ia itu bukan kelompok atau pengikut Yesus, sama seperti para murid pada umumnya. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, apakah sehingga tidak mau berbagi karunia? Apakah mereka melakukan itu karena mereka iri
Orang yang tidak mengikut Yesus mampu mengusir setan, sedangkan para murid gagal untuk mengusir setan atau menyembuhkan orang yang sedang sakit. Yesus menegaskan bahwa orang yang tidak melawan mereka itu merupakan berada di pihak mereka. Itu berarti mereka harus meluaskan cara pikir, mereka harus meluaskan cara pandang, dan mereka harus menerima Yesus dan para murid sama seperti Tuhan Yesus itu menerima banyak orang tanpa membeda-bedakan apakah itu kelompok atau tidak. Yang penting berbuat baik, yang penting berguna bagi sesama, dan mampu untuk memberikan hidup untuk kebaikan untuk orang lain. Kata-kata ini ternyata tentunya tidak lepas dari bagian akhir dari bacaan kita saat ini, di ayat yang ke-49, bagaimana berbicara mengenai api. Api biasanya digunakan untuk mengembangkan atau menggambarkan penderitaan. Ketika disebut bahwa mereka akan digarami dengan api, berarti mereka akan mengalami penderitaan, dan hal itu akan menguji keberadaan mereka. Oleh sebab itu, dua hal yang sangat penting itu akan kita pelajari bersama ketika seseorang diperhadapkan dengan situasi. Apakah ini kelompok kita atau tidak? Apakah orang ini menderita atau tidak ketika menjadi pengikut Kristus? Bagaimana kita merespon semuanya itu? Yang pertama, menjalin persatuan dan kerukunan dengan semua orang yang menerima Yesus dan para murid. Seperti penjelasan di awal, keberadaan sesama, tidak melawan satu dengan yang lain, itu merupakan sebuah penerimaan yang membuat kita ini menjalin relasi satu dengan yang lain, yang saat ini kita hidup bersama dan berdampingan dengan orang. Di tengah-tengah penderitaan seorang pasti itu membutuhkan teman, relasi, sahabat. Oleh sebab itu kita diingatkan untuk tidak membatasi, gerak-gerik kita, pertemanan kita, relasi kita dengan orang lain, meskipun orang itu tidak seasas atau segolongan dengan kita. Tidak boleh membatasi gerak-gerik kita. Oleh sebab itu, menjalin pertemanan dan menjaga di dalam kerukunan adalah sesuatu hal yang penting. Seperti yang dikatakan di ayat yang terakhir, sebagai gambaran persekutuan yang baik, selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lainnya. Ini pesan yang pertama ketika kita ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Yang kedua, di ayat 42 sampai 48 menggambarkan gaya hidup di tengah penderitaan, yaitu tetap menjaga kualitas sebagai murid Yesus. Kualitas itu melibatkan kesetiaan pada ajaran yang benar dengan mengajarkan hanya ajaran yang benar apapun situasinya. Penderitaan akan mengalihkan fokus kita kepada tujuan yang utama. Tetapi pengajaran yang sudah kita terima dari Kristus hendaknya membuat kita ini semakin dikuatkan. Ketika kita dikuatkan, maka penderitaan itu menjadi batu loncatan. Penderitaan itu menjadi pelecut semangat untuk kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di tengah-tengah situasi yang tidak bisa kita prediksi, kita membutuhkan teman, relasi, sahabat yang tentunya akan menolong kehidupan kita. Walaupun itu bisa melakukan segala sesuatu, mungkin bisa melakukan mujizat dalam nama Yesus walaupun tidak berasal dari kelompok atau golongan kita. Jangan kita menghentikannya. Jangan kita menganggap bahwa mereka sesat karena tidak segolongan, seasas, walaupun mengusir setan demi nama Yesus. Meskipun melakukan mujizat demi nama Yesus, tetapi kita harus mendukung. Walaupun kita tidak kenal, walaupun orang asing, tetapi kita diingatkan untuk tetap menjalin relasi
saling mendukung dan menopang satu dengan yang lain untuk pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, untuk pekerjaan Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang kedua, penderitaan hidup yang dialami manusia hendaknya harus membuat kita semakin yakin dan semangat bahwa penderitaan, sakit, penyakit, pergumulan hidup yang lain pasti akan bisa dilewati. Dan itu yang akan menunjukkan kualitas atau karakter iman kita. Apakah kita akan goyah dan jatuh, atau justru kita semakin percaya, semakin berpengharapan, agar kita bisa menunjukkan kualitas hidup kita yang sesungguhnya menjadi pengikut Kristus. Dan yang terakhir, hidup secara damai dengan seorang, satu dengan yang lain. Itulah ciri-ciri anak Tuhan. Karena kehidupan kita tidak lepas dari yang lain. Kehidupan kita bersinggungan dengan yang lain. Hendaknya persahabatan, kerukunan itu tetap terjaga agar pelayanan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu mampu kita selesaikan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati keselamatan yang Tuhan berikan dengan kita memuji nama Tuhan melalui setiap pikiran, ucapan, dan perbuatan yang kita lakukan. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.